semua perbuatan maksiat itu akan tiba puncak penyesalannya. Laum, sesuatu yang salah yang disesali. Lawam, beberapa kali menyesal. Lawamah, kumpulan dari puncak penyesalan. Pada hari kiamat akan terjadi puncak penyesalan manusia yang ketika melihat realitanya. Kenapa saya dulu begini? Kenapa saya melakukan perbuatan maksiat? Kenapa saya ikuti ini? Maka di satu kata dalam surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Saya bersumpah satu saat di hari kiamat, wala uqsimu bil nafsil lawamah. Dan saya bersumpah akan banyak orang menyesal pada saat itu. Dan menyesali dirinya. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Itulah yang pertama, fitrah manusia. Kalau dia pertama kali melakukan satu keburukan, maka teman-teman, mohon izin, mohon maaf, pasti akan ada dorongan dalam dirinya untuk menyesali apa yang dia kerjakan. Saya sampaikan pada Anda, jika Anda berada pada tahap yang pertama ini, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah masih melindungi kita untuk kembali pada nilai-nilai kebaikan. Hanya suara hati Anda itu mau didengar atau tidak. Jadi kalau Anda hati-hati ya, Anda pertama berbuat salah dan ada penyesalan dalam diri, sampai mencela, ambil celahan itu, selesaikan, jangan diteruskan. Sebab nanti ketika Anda teruskan itu yang paling bahaya. Step selanjutnya, ingat baik-baik, step selanjutnya, ketika Anda diamkan itu, penyesalan cuma didiamkan, tidak mengambil jalan untuk kembali, ini yang paling bahaya. Maka setan akan muncul lagi dengan kalimat yang kedua, tanggung. Tanggung. Ini yang paling bahaya. Ini yang diambil oleh prinsip setan, tanggung basah, tanggung dilaknat oleh Allah, tanggung dicela. Dia nggak punya harapan kalau sudah merasa tanggung. Baik, ketika dipanggil sudah diklarifikasi. Ya, Quran surah ke-7 ayat 11 sampai 13. Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk? Kenapa kamu enggak mau sujud ketika saya perintahkan? Bukan karena sujudnya, tapi ini perintah saya. Apa jawabannya? Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Enggak level yang di atas hormat sujud kepada yang di bawah saya. Baik, qala fakhruj minha. Kamu keluar dari sini. Allah cuma mengatakan kamu keluar dari sini, gak layak kamu punya sifat sombong berada di surga. Surga itu kebaikan, gak layak yang jelek masuk sini. Keluar kamu dari sini. Keluar dia di lingkaran tertinggi, di lingkaran dekat dengan malaikat, nilai-nilai kebaikan. Keluar dari sini, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan baik-baik. Allah mengatakan kalimat-kalimat yang lain. Belum mengatakan kalimat lain, belum mengatakan kamu dijamin neraka, belum mengatakan kamu dilaknat macam-macam. Kalau Anda kumpulkan keseluruhannya, Allah masih memberikan jalan bagi dia untuk kembali. Hanya persoalannya, dia berpikir tanggunglah, udah diusir, udah dianggap jelek nih, sekalian aja. Ya udah Allah, kalau memang saya dianggap seperti ini, berikan saya waktu untuk membuktikan bahwa saya lebih hebat dibanding dia. Tanggung dimarahin orang tua, sekalian aja jadi jelek sekalian, keluar. Tanggung dicap buruk di kantor, sekalian buruk aja, seakan-akan gak ada harapan untuk kembali. Tanggung sudah dicap sebagai orang yang buruk di masyarakat, tanggung sudah pernah masuk lapas, panggung pernah begitu, pernah begitu. Padahal kalau Anda lihat dengan indahnya, Anda itu kan oleh Allah dengan jalan-jalan hukum manusia dibawa, kemudian diasingkan, disimpan di lapas untuk dididik jadi baik lagi. Ya, diisolasi dari manusia supaya berpikir baik. Ya, Masya Allah, ada masjidnya, ada macam-macamnya, dibimbing, ada orang ustadz, ada orang yang lainnya, dan sebagainya. Datang ngasih tahu, seakan-akan seperti pesantren. Keluar dari situ jadi baik. Tapi setan masuk, udah tanggung lah. Di luar jelek, di sini jelek. Di luar narkoba, masuk pesantren di situ untuk jadi baik, tapi malah bawa narkoba dari luar ke dalam. Pasang. Di luar penjudi tangkap, wah, di dalam jadi bandar judi. Bahkan nurunkan ilmunya, ilmu judi. Ini. Siapa yang berbuat itu? Setan. Apa gambarannya? Tanggung. Ya, pasti saya katakan pada Anda, dalam benak kita pasti akan pernah saya katakan, kalau ini penting, itu bunyi itu. Dari 3 hari lalu tuh begitu. Ya, saya katakan pada Anda, setiap manusia pasti akan mengalami fase. Tanggunglah sekalian. Tanggung sekalian. Dalam suasana apapun Anda berada, di pekerjaan Anda, di pelajaran Anda, di komunikasi Anda, tanggunglah. Dan sekalian aja, terusin aja. Tapi dalam arah yang tidak baik. Maka teman-teman sekalian, ini, kalau Anda tidak respon celahan dalam diri Anda, kemudian mengambil jalan untuk menutup itu, saya belum bahas jalannya, mengambil jalan untuk menutup itu, kemudian kembali kepada track yang benar lagi, maka Anda akan masuk fase yang kedua, ini yang paling berbahaya. Nafsunya akan berubah. Dari yang tadinya mencela, tertutuplah kemudian suara-suara celahan itu, tutup, jadi perintah keburukan. Ini yang paling bahaya. Masih ingat tadi? Lawan dari nafsu apa? Lawan dari nafsu? Takwa. Lihat sini. Ini 2 benda. Ini takwa, ini nafsu. Pertama diikuti ini. Ini disekat dengan angan-angan.
kerjakan ini akan bagus, lupa dengan ini. Seruan-seruan ini tidak didengar. Dikerjakanlah yang keburukan ini. Begitu dikerjakan sekali keburukan, terjadi ini, menyesal kita. Awalnya ke masjid kan, pura-pura sholat, mau ikut sholat beneran sholat, tapi ketika mau kembali sedang gak ada uang, gak ada apa-apa, ngelihat misalnya alhamdulillah, handphone bagus, alhamdulillah, 2. Nah kemudian setelah dia berkata itu bagus handphone, angan-angan kalau kamu dapatkan itu kamu bisa beli dulu, jual dulu, terus minta maaf cari waktu gini, angan-angan dulu asalnya. Baik, terdorong dia, diambillah handphone kawannya itu. Begitu diambil, kemudian dia belanjakan, muncul penyesalan. Salah saya, harusnya tidak begini, salah saya. Teman-teman, ketika kemudian ini tidak direspon suara ini mencela nih, gak bagus, nafsunya juga begitu, nafsu lawamah, celah, sesali. Takwa mengingatkan, ini tidak direspon, suara yang tidak direspon, tapi yang diikuti yang lainnya lagi tuh kan, makan sedikit enak kan, udahlah abaikan aja, besok cari yang lebih bagus lagi. Itu cuma handphone, sepatu banyak di luar, sendal banyak di luar, terus dapatkan lagi kan, gak ketahuan kan, masya Allah, rumah Allah penuh rahmat, di antara rahmatnya handphone itu buat kamu, muncul semua diputar balikan. Apa yang terjadi? Ketika ini terus diikuti, maka bisikan yang ini akan semakin lemah. Gak ada lagi laung, gak ada penyesalan lagi. Yang ada, itu yang terbalik. Kalau tidak mengerjakan nafsu yang buruk, maka seakan-akan tidak lengkap kehidupan. Maka bolehlah kemudian mencari, ini sudah mati suaranya. Gak terdengar. Yang dominan yang ini. Diperintahkan dia untuk terus mengerjakan keburukan. Itu yang paling berbahaya. Begitu keluar masjid, masya Allah, lihat sendal. Waduh, dipakai sama dia. Nafsunya berkata, itu bukan punya kamu, jangan pakai itu, punya kamu tuh yang lebih bagus lagi yang itu tuh. Ambil. Dia memang ke masjid gak pakai sendal pak, cuman sudah visinya begitu. Dia ke masjid gak pakai sendal, udah pakai sendal orang, tapi nafsunya mengatakan jangan yang itu yang lebih bagus tuh, yang itu aja yang diambil. Ini sudah gak ada suara lagi yang ini. Maka yang kedua ini muncullah Quran surat ke-12 ayat 53, dikenal dengan nafsu ammarah. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Illa ma rahima rabbi, itu di akhirnya. Ya, yang setelahnya dulu. Wa ma ubarri'u nafsi, aku enggak bisa membebaskan diriku bebas dari kesalahan. Aku bukan orang suci. Karena ada nilai nafsu dalam dirinya. Tapi kalau nafsu banyak diikuti, inna nafsa la ammaratun bisu. Awas, hati-hati. Amirun yang memberikan perintah, ammarun yang terus-terusan ngasih perintah. Nah ini hapus dulu ini. Ammarah. Awas, ammarah itu bukan marah, marah itu ghadab namanya. Ya. Dia sedang ada amarah. Amarah yang dimaksudkan bukan amarah dalam istilah Al-Quran. Amarah dalam istilah bahasa kita disebutnya marah. Tapi kalau dalam bahasa Quran, ammaratun dari kata amirun, ini sigat tafdilnya, ya. Sigat tafdil itu superlatif bentuknya, yang sering, yang banyak. Asalnya dikata amirun. Amara ya'muru amran, ya, wa umuran. Amir yang sering yang memerintahkan. Memerintahkan. Amirun yang punya perintah. Amir, dia punya perintah, dia punya wewenang. Amirun yang memberikan perintah, ammarun yang terus-terusan kasih perintah. Lihat baik-baik, bahasa Qurannya bukan amirun tapi ammaratun, tambah tak menunjuk pada sifat. Asalnya ammarun, tapi karena nafas sifatnya muannas, maka di sini mausufnya muannas, sifatnya muannas. Ammaratun, ada nafsu yang terus-terus memerintahkan, perintahkan lagi. Apa yang diperintahkan? Bisu, ada alim. Su. Ini jika suara hati sudah tidak didengar, hati-hati, celaan sudah tidak didengar selama di dunia, maka terus akan berkumpullah perintah-perintah keburukan itu. Maka yang takwanya sudah tidak berfungsi, tertutup dia. Maka yang seperti ini, wah setan udah kerjanya ringan tuh, tinggal tiup dikit, maksiat, colek dikit, maksiat. Ini yang paling bahaya. Hati-hati, ini yang paling bahaya. Sampai nanti karena kebaikannya tidak berfungsi, maka organ-organ baiknya sudah mulai tidak peka lagi pada yang baik-baiknya. Contoh, telinga itu bisa mendengar, tapi yang baik gak bisa dengar. Allahu Akbar, adzan baik, dia gak bisa dengar. Kedengaran memang, cuman ketika mendengar dia gak respon itu. Quran surah ke-6 ayat 25, wa fi adhanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Tersumbat, yang paling bahaya adalah ketika tersumbat, tapi dalam dirinya memerintahkan keburukan, masuk ke lisannya. Allahu Akbar, apaan nih suara berisik gini-gini, itu paling bahaya. Ya.
Allah masih sayang, lewat matanya diberi petunjuk. Orang sholat datang, Pak, mari Pak, sholat. Sholat. Emang sudah pasti surga? Masya Allah. Terus keluar lewat lisan dan sebagainya. Pada akhirnya apa? Udah, hatinya sudah tidak berfungsi, matanya sudah tidak bisa melihat kebaikan, kemudian pendengarannya pun sudah tidak jelas mendengar kemuliaan-kemuliaan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Itu yang paling bahaya. Kenapa semuanya tertutup? Kumpulannya nanti menyebabkan sifat-sifat yang buruk. Kalau masih hidup dia muslim, bisa jadi munafik. Siapa orang munafik itu? Hatinya ada penyakit di hatinya. Quran surah kedua ayat 10. Fi qulubihim maradun. Fi qulubihim. Nafas tempatnya di kolbu. Kolbu jamaknya qulub. Fi qulubihim maradun. Penuh dengan penyakit. Tuh penyakit yang tadi muncul. Buruk lagi. Itu yang paling bahaya. Ya. Jadi maksud saya, kalau ada orang-orang yang dorongan hatinya memerintahkan pada keburukan, pada awal-awal, ingat itu kerjaan setan. Kalau pernah Anda kerjakan sekali, ada penyesalan dalam diri Anda. Cepat respon itu. Tapi kalau Anda pernah kerjakan berkali-kali, itu yang paling bahaya. Pertanyaannya Ustaz, apakah orang yang kemudian terkena oleh nafsu amarah sehingga berbuat itu, banyak dikerjakan jadi sayyiat banyak. Ada yang merampok, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang mabuk dan sebagainya. Mungkin nggak masih ada peluang dia untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya.